mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, Kau Allah yang ajaib. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapakku. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Allah yang baik. Kau selalu baik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Biarlah hanya nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, kami mau berdiri Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Sebab kami tahu kami ada di bangsa ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan menjadikan kami mercusuar bagi bangsa kami Indonesia. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dimenangkan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini dan katakan syukur untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia
Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mau bersepakat Tuhan, kami mau katakan kami mau berdiri bagi bangsa kami Indonesia. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Katakan sekali lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sama-sama katakan, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami tetap dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Selamatkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Amin. Kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa
Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau di kesempatan pagi hari ini kami masih bisa menikmati apa yang sudah Engkau siapkan bagi kami, nafas hidup, kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan berbicara mengenai firman Tuhan, kami akan berdiskusi mengenai firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan terangi setiap hati kami sehingga apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan itu mendatangkan berkat buat bagi banyak orang yang menyaksikan dan bagi buat banyak orang yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik. Pagi, shalom. Shalom. Ya, dipakai mic-nya ya. Kedengaran suaranya. Shalom. Shalom. Ya, oke. Baik. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kita baca di dalam Galatia 6. Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Ya. Galatia 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Kalau kita membaca kitab ini mungkin kita bilang kok kayak nggak nyambung ya. Maksudnya nggak nyambung. Nanti kita akan baca bersama. Kita akan baca bergantian dimulai dari Cynthia ya. Cynthia terus 8 selanjutnya sampai habis sampai 10. Hanya berapa orang saja yang dapatkan. Silakan. 3, 2, 1. Galatia 6 ayat 6 sampai dengan 10. Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke, baik. Terima kasih. Yesus memberkati. Pagi hari ini mungkin kalau kita lihat baik-baik ya, kalau kita lihat baik-baik apa yang kita baca, aneh ya, di tengah-tengah tentang ayat ke-6 dan ke-7 itu berbicara tentang pengajaran, ya, menerima pengajaran dan jangan sesat. Ayat 8, 9, 10 berbicara tentang berbuat baik. Baik, saya mau kasih kesempatan semuanya untuk berbicara, mungkin dari pembacaan kan saya sudah kasih nih dari sehari sebelumnya, dari kemarin mungkin sudah diumumkan, sudah kasih. Mungkin kalau ada yang mau komen silakan. Frankie siapa tahu mau komen bisa pinjam mic-nya Cynthia. Kalau mau komen ya silakan yang mau komen. Dikasih melingkar lihat belakangmu Cynthia. Nah. Ya baik, jadi dari ayat Alkitab Galatia 6 pasal 6 ayat 6 sampai 10 yang saya dapat itu, di mana di sini ketika kita menabur kebaikan, apapun yang kita tabur di dalam kehidupan ini, maka hal tersebut akan kita tuai. Contohnya ketika kita berbuat baik kepada siapapun, Tuhan tidak pernah menutup mata. Apapun yang teman-teman perbuat di dalam kehidupan ini, ketika teman-teman itu melakukannya dengan segenap hati, semua itu untuk Tuhan, pasti Tuhan akan membalasnya. Karena di ayat yang ke-8, sebab barang siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu sendiri. Itu mungkin yang saya dapatkan. Pertanyaan saya, ya. Kalau orang nggak menabur? Dia tidak akan menerima apa-apa. Hah? Masa? Kategorinya cuma 2 loh di ayat itu. Hanya ada 2, menabur dalam roh dan menabur dalam daging. Kalau nggak menabur? Hah? Kategorinya cuma 2. Coba cek baik-baik. Paulus tidak pernah, barang siapa yang tidak menabur dia tidak menabur. Tidak. Paulus tidak pernah menulis dalam Alkitab begitu. Dia selalu menulis ngomong begini. Hanya ada 2 kategori, menabur di dalam daging atau menuai di dalam
menabur di dalam roh. Kalau kita nggak pernah berbuat baik, nggak pernah memberi, nggak pernah apa, itu apa? Menabur apa? Itu masih kategori mana? Hah? Menabur dalam daging. Kita nggak pernah memberi, kita nggak pernah berbuat baik, itu sama dengan menabur di dalam daging. Nah, contoh saya kasih ini karena kebetulan saya tanya toh. Kan saya tanya, ini pagi hari ini pelajaran buat kita semua. Yang nggak pernah menabur itu sebenarnya sedang menabur dalam daging. Kenapa saya bilang begitu? Contoh. Kalau kita nggak pernah menabur untuk pekerjaan Tuhan, uangmu kamu pakai buat apa kalau begitu pasti? Kemungkinan besar kita pakai buat kesenangan pribadi. Bukankah itu menabur dalam daging? Betul tidak? Kalau kamu tidak pernah berbuat baik, berarti kamu berbuat jahat. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang tahu caranya berbuat baik tapi tidak melakukannya, dia berarti apa? Menabur dalam. Jadi tidak pernah ada dalam kategori Paulus itu tidak menabur. Kita pasti menabur. Entah itu di dalam daging, entah itu di dalam roh. Cuman dua itu aja kategorinya, nggak ada yang bilang nggak menabur. Artinya gimana? Apapun yang kita lakukan, mau kita tidak melakukan apapun, kita tetap akan menuai. Setuju enggak? Ya, karena akhirnya dia ngomong begitu. Jadi pada saat saya tanya kalau misalkan orang nggak penabur, nggak ada istilah nggak pernah menabur. Pasti kita menabur. Nggak pernah ada istilah tidak menabur. Pasti kita menabur. Dalam hal apapun. Jadi kalau kita tahu caranya berbuat baik, tapi kita tidak berbuat baik, artinya kita sedang menabur dalam daging. Ingat itu baik-baik. Jadi suatu saat ini, terutama misalkan kita ngomong masalah finansial. Kalau kalian semua diberkati, amin. Saya lihat muka-muka miliarder semua. Nah, kalian mau diberkati dengan Tuhan, lalu kemudian ada kesempatan untuk menabur, tetapi tidak menabur, itu sama dengan menabur di dalam daging. Apa tuaian kalau kita menabur di dalam daging? Dikatakan di sana apa? Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai apa? Fatal enggak? Fatal. Makanya di kesempatan lain kan saya katakan, di kesempatan lain Paulus ngomong, barang siapa yang tahu caranya berbuat baik tapi tidak melakukannya, ya, ia berdosa. Dosa hukumannya apa? Maut sampai dengan binasa. Ya, oke. Silakan yang ada ini kita kapas kebetulan aja, ya kan, ketangkep. Ya. Tama sudah belajar. Tadi malam saya suruh cari tahu apa? Kenapa sih Paulus nulis surat Galatia? Nah, silakan Tama kalau memang Tama kayaknya sudah siap. Ada catatannya, no? Apa tadi Kak pertanyaannya? Kalau katanya sudah belajar latar belakangnya, kenapa sih? Kenapa awal mulanya ada surat Galatia? Iya, kenapa Paulus mengirim surat ke jemaat di Galatia? Oh, yang pertama itu bukan. Yang pertama itu karena orang-orang jemaat yang di Galatia dulunya itu sudah mulai tidak percaya akan Injil atau mulai mempercayai ajaran sesat yang mungkin terambil dari kitab Galatia. Kita boleh melihat sama-sama. Dari Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6, yang dimana itu dijelaskan bahwa jemaat yang di Galatia itu mulai tidak percaya akan Injil. Mereka itu mulai. Coba bacakan ayat yang ke-6. Oh, yang ke-6-nya, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat ke-7 lanjut. Dan yang ke-7 itu yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Oke. Jadi itu mereka jemaat yang di Galatia mulai percaya dengan ajaran sesat. Dan yang kedua itu mengapa ada surat Galatia itu, yang kedua latar belakang Paulus.
yang dulunya kan Paulus punya masa lalu. Jadi mereka jemaat yang di Galatia mulai tidak percaya bahwa Paulus mau memberitakan kebenaran Injil. Mereka percaya kalau Paulus memberitakan kebenaran Injil itu untuk manusia dan bukan untuk Tuhan. Yang mungkin di ayat yang ke Galatia pertama ayat yang 1 itu ditulis bahwa dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi jemaat yang di Galatia itu tidak percaya bahwa Paulus ini mau melayani untuk manusia bukan untuk Tuhan. Dan yang ketiga itu jemaat yang di Galatia selain mereka ajaran sesat, di jemaat yang di Galatia juga mulai kayak mengikuti keinginan daging. Oke. Mereka itu kita bisa lihat di ayat di Galatia 5 ayat yang ke-19 sampainya yang ke-21 itu dijelaskan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencinderaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mungkin oleh sebab itu Rasul Paulus menulis surat yang dikirimkannya ke Galatia karena Paulus melihat bahwa di jemaat yang di Galatia itu mulai, itu tadi yang pertama mulai ajaran sesat, yang kedua itu mulai mengikuti keinginan daging. Sekian. Oke, yang lain Anda silakan yang mau berkomen. Silakan mengenai kenapa sih ya Paulus menulis surat Galatia ini. Ya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia. Kira-kira apa masalahnya sehingga dia nulis surat ini gitu. Siapa lagi? Silakan. Kan biasanya kalau kayak begini coba lihat aja di sabda.org atau apa, dia biasanya ada komentarinya apa sih latar belakangnya Paulus menulis surat ini gitu. Silakan yang lain. Nah tapi yang pasti yang pertama adalah betul bahwa ada ajaran sesat yang saat itu sedang berkembang. Nah ajaran sesat ini membuat orang akibatnya pertama menyalahgunakan kasih karunia ya. Makanya nanti di ayat kelima dia berbicara tentang kemerdekaan Kristen gitu ya, hidup menurut daging atau roh, karena ada yang menyalahgunakan kasih karunia. Terus yang kedua, ajaran sesat itu membuat orang akhirnya berhenti berbuat baik. Makanya nanti di ayat yang ke-6, ayat ke-6 ini kan gak ada lagi Galatia 7. Ayat 6 ini sudah yang paling terakhir kan ya? Iya kan? Makanya dari semuanya itu ternyata ajaran sesat itu bisa membuat kita berhenti berbuat baik, berhenti akhirnya membuat kita memilih jalan yang salah, ya kan, menyalahgunakan kemerdekaan. Makanya di Galatia 6 ayat 9 dikatakan sama Paulus, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena memang ajaran sesat itu membuat orang berhenti berbuat baik. Nanti saya akan jelaskan bagaimana. Oke, silakan. Kalau ada yang mau kira-kira dapat apa lagi dari ayat ke-6 sampai dengan 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin kalau kita bilang, kalau kita baca baik-baik itu kayak gak nyambung ya. Betul gak sih? Yang satunya ngomong ayat ke-6, dia ngomong, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya kan? Tapi di ayat ke-7 jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Dari ngomong tentang membagi segala sesuatu menjadi tabur tuai. Ayat ke-8 penjelasan mengenai tabur tuainya itu. Ayat 9 tiba-tiba ngomong, ya kan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Silakan, ada. Silakan yang lain, ayo.
kita diskusi saja. Kalau misalkan mau bingung malah bertanyalah. Gitu kan, yang repot kan kalau enggak pernah bertanya, enggak pernah menyatakan pendapat, tapi dia enggak pernah bertanya, kan begitu. Silakan. Kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu. Elsa kali, dari tadi serius banget. Sama siapa? Sama Tama. Bisa gitu ya? Desi. Hah? Kamu semalam nggak nginep di sini kok bisa? Kalau 2 orang ini nginep, jadi mungkin masih inilah ya, masih saling nyonteknya kan? Ya kan, Angel, ayo Angel. Apa? Cynthia. Oh, Cynthia. Ini saya gilir juga satu-satu semuanya nih kalau gini nih. Harus dapat ya, Cynthia, habis itu Nelsi, habis itu Angel, habis itu Desi. Harus. Tama aman lah ya. Ayo Cynthia. Ini kalau orang Yahudi itu tidak disuruh untuk menyatakan pendapat, tetapi disuruh bertanya. Jadi kita kasih bahan, dia harus cari pertanyaan dari apa yang dia baca. Nah, itu kalau jadi cara untuk pintar adalah bertanya sebenarnya. Gitu. Ada Pak pertanyaanku Kak. Apa? Sebenarnya pertanyaan yang sama tapi saya mewakili. Oke. Kong kalian semalam ya? Bagaimana kalau kayak kita berada di suatu lingkungan yang tidak suka dengan kita, kayak kita berusaha untuk berbuat baik kepada orang itu, tapi orang itu tanggapannya kayak tidak, kayak cuek, terus kita kayak tidak tahu kesalahannya kita apa, padahal kita sudah berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Bagaimana tanggapannya Kaisar, kayak bagaimana kita kondisikan kalau kita berada di suatu tempat itu? Menyerah atau tidak? Tidak. Hah? Tidak. Menyerah atau tidak? Tidak. Sekarang saya mau tanya, kategori tidak menyerah itu kayak gimana? Kalau bagi saya tetap berbuat baik terus sama dia. Nah, itu Tidak kategori menyerah. tidak menyerah. Iya. Yakin? Kenyataannya gimana? Susah. Kategorikan dulu bagaimana sebenarnya, apa kan gini, kita baca ayat 9-10 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Perhatikan kata jika tidak menjadi lemah. Yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, coba perhatikan begini, kan tadi nanya nih, gimana sih kalau ada orang yang, mohon maaf nih, nggak usah gitulah, jahatin kita lah. Apakah apa yang kita lakukan terhadap dia, kan begitu. Atau misalkan gini, kita ini lihat ada seseorang, kita pengen sekali dia berubah gitu loh. Tapi kok nggak berubah, udah dibaikin, kok masih nggak ngerti, udah dinasehatin masih nggak ngerti. Bahkan kan kita akan melakukan pendekatan persuasif itu kita baik-baikin dia dengan harapan dia ngerti gitu kan. Tapi kok nggak ada. Lalu bagaimana itu ya? Firman Tuhan sudah jelas tadi, katakan jangan jemu-jemu. Jika kita tidak menjadi lemah, kata lemah itu artinya putus asa, ya kan? Nah, tapi Kak, dia nyakitin kita terus. Contoh misalkan, ada teman kita Kak, berutang sama kita, terutama kalau tanggal-tanggal tua, seperti tanggal-tanggal sekarang. Ya kan, ada teman kita Kak, suka sekali berutang. Tapi kalau dia berutang, tidak pernah dikembalikan. Sekarang dia mau berutang lagi, bagaimana ini? Apakah kita berbuat baik atau tidak? Ayo, contohlah misalkan Tama, ya kan, berutang sama Cynthia. Yang bulan lalu aja belum dibalikin, tiba-tiba sudah 1 bulan ini tuh udah tanggal tua, mau berutang lagi kira-kira. Dan ini terulang terus. Kira-kira Cynthia itu mau memberi utang lagi atau tidak? Saya tanya. Kalau kita mengacu kepada ayat 9 dan 10. Ayo, sekarang saya tanya, fair, ngasih atau tidak? Frankie, ngasih atau tidak? Kasih. Oke, luar biasa nih, bisa diutangin. Oke, Tama sudah. Siap-siap nanti di chat nih. Utang dulu kakak. Adakah? Hah?
Berutang kasih atau tidak? Cynthia, fair aja ngomong dalam hatimu, ngasih atau tidak? Tidak. Elsie, tidak. Kalau saya tergantung. Kalau misalnya uangnya cukup ya saya kasih, tapi kalau misalnya tidak cukup ya kasih tahu tidak cukup. Oke, kalau dia melihat dulu kondisinya, saya bisa nggak sih ngebantu dia? Kalau bisa, Ya pasti saya kasih. oh dikasih murah hati, Kalau saya kasih seadanya Kak. kasih seadanya, dikasih seadanya. Ngutang atau enggak itu? Kan ada orang begini, kayak saya nih, saya itu kadang saya punya tipe itu kalau ada orang minjem sama saya dan saya tahu dia tidak punya kemampuan untuk mengembalikan, maka saya akan kasih 1/10 dari apa yang dia pinjam. Ataupun seberapa saya mampu. Misalkan dia minta 5 miliar, ya saya tidak mampu. Tidak juga 1/10. Udah 100.000 aja ya, kan gitu. Kalau misalkan dia pinjam 500, kalau 500 dia pinjam, biasanya saya tanya keperluannya apa, buat makan. Kalau ya udah kalau memang kamu udah ada buat makan, ini saya kasih 50.000 tapi kamu gak usah minjam, saya kasih aja. Kalau tapi makanku cuma 2 kali, ya udah kamu ke Pasori makan gitu kan. Ada di makanan terus kalau cuma masalah makan gitu. Pertama? Kalau saya mungkin Kak dikasih tapi tanya dulu untuk hal-hal positif atau negatif karena kan Sudah pasti positif ini. tidak semua orang tuh Tidak, begitu. seandainya ini kasusnya ini positif, bagaimana? Kasih tidak? Oh, kasih Mi, tapi Yakin? ya tergantung. Anu juga kalau misalnya lama-lama kayak kan ada Dia judulnya pinjam nih, kau kasih. Tapi dia sudah berulang kali loh. Dia minjam tidak dibalik-balik, yang kemarin aja belum dibalikin. oh kasih saja mungkin dia belum ada uang Baik Tama, luar biasa. Saya bangga sekali punya punya Tama ini. Elsa apa Elsa? Kasusnya. Tergantung keuanganku Kak. Hah? Ya sama berarti kayak Angel ya. Berarti tak? Kasih. Hah? Kasih? Tidak. Tidak? Anjas? Tidak. Oke. Katanya Hiskia di dalam di komen di YouTube. Oke, Tamas, siap-siap di chat katanya. Tamas baik hati sekali. Gitu ya. Tapi kalau berdasarkan ayat yang kita baca, kira-kira kita harus tidak jemu-jemu atau bagaimana sebenarnya? Nah, sekarang kita berpikir begini ya. Coba kita kategorikan dulu kita berbuat baik itu seperti apa. Kata jangan jemu-jemu berbuat baik. Kata berbuat baik itu coba kita terjemahkan dulu dalam kasus ini. Misalkan contoh ini, kasus ini. Dalam kasus ini kalau misalkan ada orang minjam, kalau kamu membuat dia berutang terus sama kamu, sementara kamu tahu dia tidak sanggup membayar, apakah itu berbuat baik? Hah? Tidak. Betul tidak? Berbuat baik atau tidak? Enggak dong. Benar enggak? Kalau kita sudah tahu dia enggak mengembalikan, ya kan? Maka kita mengizinkan dia untuk terus hidup dalam dosanya. Kalau kita terus meminjamkan. Nah, coba cara berpikir kita dulu nih. Kalau kita tidak meminjamkan, apakah berarti kita tidak mengasihi dia? Tidak. Pada saat kita bilang tidak sama dia, itu bukan tidak kita nggak mengasihi dia, tetapi bentuk lain daripada kasih. Mungkin bagi dia lu mengasihi gue itu karena kamu kasih saya duit, tapi enggak. Nah Tuhan kan juga begitu sama kita. Kita minta nih, selalu nggak dikasih, enggak. Karena Tuhan tahu kalau saya kasih kamu ini, kamu jatuh dalam dosa, ngapain? Nah sama seperti yang tadi kasusnya, kalau kita tahu teman kita, dia ini punya spirit ngutang gitu loh ya. Saya nggak tahu itu spirit ngutang, roh itu ngutang atau enggak lah. Pokoknya intinya kalau bahasa orang yang ngeroh banget itu spirit ngutang. Kamu tahu ini teman punya spirit ngutang dan kamu izinkan itu terus terjadi dalam hidupnya. Sebenarnya kita sedang berbuat baik sama dia atau berbuat jahat sih? Hah? Kira-kira apa? Berbuat jahat. Kenapa? Karena utangnya semakin nambah dan dia gak bisa balikin. Dan apa yang akan terjadi? Hubungan kita sama dia jadi rusak.
pada saat itu kita berbuat baik atau berbuat jahat? Berbuat jahat kalau kita minjemin. Benar tidak? Nah, makanya tadi saya lebih memilih opsi kalau saya dipinjemin, ya betul-betul ini buat dia makan, ya udah saya akan kasih tahu dia kalau kamu cuma sekedar makan, ada solusi yang lebih baik daripada kamu ngutang. Nah, kita berbuat atau tidak seperti itu? Berbuat baik. Nah, makanya gini, sekali lagi saya mau kasih tahu, di dalam kekristenan yang penting itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa motivasi hati kita. Ngerti tidak maksudku? Motivasi hati kita itu menentukan apa yang akan kita lakukan gitu loh. Kalau motivasi kita, meskipun kita berkata enggak, saya enggak mau minjemin kamu, itu kita dikatain pelit kan. Ternyata orang Kristen pelit ya. Tapi kan motivasi kita, gue tahu lo nggak bisa bayar gitu loh. Kamu sudah berapa kali minjem sama saya, sudah kesekian kalinya dan kamu nggak sanggup bayar. Gitu loh. Ya udah daripada kamu nggak sanggup bayar, kamu nggak boleh minjem. Ini lo tak kasih 5.000 buat kamu beli es tontong lewat gitu kan. Siapa tahu. Kan gitu. Yang penting jangan langsung batuk. Kan begitu ya. Nah, makanya gitu. Pertama itu, definisikan dulu kita itu sama orang berbuat baik itu seperti apa. Supaya kita bisa menentukan, oh yang berbuat itu seperti ini. Contoh misalkan kalau misalkan kita punya nih keluarga kita, tapi dia misalkan gini lah, kita bangun perusahaan. Kita tempatkan keluarga kita di bagian bendahara atau keuangan, tapi dia korupsi. Ayo, akhirnya kita pecat nih. Menurut yang ada semua pagi hari ini nih, kita berbuat baik atau jahat? Berbuat baik lah. Dia artinya gini, dia tidak kompeten di posisi itu. Karena kompetensi itu berbicara juga masalah integritas. Dia nggak ada kompeten dalam posisi itu. Oh, kita mau dibilangin jahat, kita mau dibilangin apa, terserah kan begitu. Yang penting saya mengasihi kamu, bentuk saya adalah kamu nggak bisa di posisi itu. Karena kamu di posisi itu, yang pertama, kamu akan melakukan kejahatan, dosa. Yang kedua, kamu akan merugikan orang lain yang sudah jelas dosa, merugikan perusahaan. Nah, kan gitu. Jadi bentuk kasih tidak selalu hal-hal yang menyenangkan orang, kan dua hal yang berbeda. Menyenangkan orang dan berbuat baik itu dua hal yang berbeda. Gitu. Ya, jelasnya makanya kita adalah keinginan kita yang selalu ingin berbuat baik. Itu yang penting. Gitu loh. Manifestasinya ya bisa berbagai macam. Ya kan, sama seperti kalau kita mengatakan kalau memang anak itu harus kena rotan, ya kasih rotan. Kalau waktu dididik harus dengan rotan, ya kasih rotan. Gitu. Ya, makanya dikatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Gitu. Nah, kita harus definisikan lagi di setiap kasus kita berinteraksi sama orang, kita definisikan dulu berbuat baik itu seperti apa. Nah, berbuat baik itu kita bisa lihat nanti akibatnya, oh kalau saya lakukan ini akibatnya ini. Jadi sehingga kita tidak dalam arti membabi buta juga berbuat baiknya. Sudah tahu dia korupsi, masih terus saja udahlah kita akan mengasihi. Ya sudahlah yang penting diampuni. Nggak begitu kan? Ya. Betul tidak? Nah, kalau misalkan kembali lagi kasusnya Cynthia, ada yang nyakitin kamu terus nih. Ya kan, kamu masih mau didekat dia atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa? Karena mungkin kayak merasa insecure atau kayak saya kayak tidak diterima di lingkungan mereka. Misalkan, jadi kayak menjauh sedikit-sedikit. Curhat ya Tama ya. Siapa yang tidak menerima kamu? Loh, coba sekarang kita berpikir begini ya, kalau misalkan ada orang di sekitar kita melakukan sesuatu yang nyakitin kita terus, apakah kita ada terus di sampingnya, mendampingi, atau kita bagaimana? Apakah kita tetap berteman sama dia atau apa? Kan begitu toh? Gitu. Nah, seandainya ada kasus seperti itu, ada, silakan. Kalau ada yang mengatakan pendapat di sini kan dikatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Silakan kalau ada yang mau menjawab. Ini kasus-kasus yang praktis.
Ya, tapi saya pengen kita semua di sini belajar gitu. Oh, ternyata kalau ada orang yang di sekitar kita yang seperti itu, apa sih yang harus kita lakukan? Gitu kan. Ada, silakan. Nggak apa-apa, jawabannya rohani banget. Kalau saya Kak, saya doakan setiap hari supaya dia berubah. Bisa, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Itu juga bentuk kasih. Dan saya jujur saya akan lakukan itu yang pertama. Saya akan doakan dia. Tetapi mengenai masalah menaruh kepercayaan beda lagi. Ngerti maksud saya ya? Kalau kita tahu nih orang ini nih ada di sekitar kita tapi mengganggu sekitar kita nih, mengganggu kehidupan kita nih. Ya saya akan menarik diri, tapi saya akan doakan dia gitu loh. Tapi saya nggak benci dia. Gitu loh. Saya hanya mencegah dia menyakiti saya, kan begitu. Ya kan? Nah, tapi kalau suatu saat dia butuh bantuan saya pasti akan jawab bantuannya. Tetapi bantuannya tidak harus mengikuti keinginan dia. Kalau saya seperti itu. Nah, ya kan gitu. Di mana saya letak berbuat baiknya, ya saya doakan dia dan saya tidak benci dia. Kan letak kita berbuat baik itu minimal kita nggak benci. Jangan benci dia, jangan benci orang-orang yang nyakitin kita. Karena kalau sudah lahir namanya kebencian, pasti niat untuk membalas ada, betul nggak? Betul nggak? Pasti dalam hati kita, misalkan nih, dia celaka aja sedikit dalam hati kita, merasain kau. Doaku terjawab. Jadi selama ini kamu doakan dia supaya kena tabur tuai. Enggak kan? Kan enggak gitu ceritanya. Tapi kita doakan dia supaya dia bertobat, dia mengerti. Gitu loh, supaya dia tahu kasih karunia seperti apa, supaya dia tahu. Kan begitu harusnya. Nah, perkara nanti dia berubah atau enggak kita serahkan sama tangan Tuhan. Kita sudah berusaha doakan, dan daripada kita di dalam posisi disakitin terus di ini ya. Contoh lah kasus misalkan suami istri, suaminya KDRT. Ayo, kalau suaminya KDRT masih mau bertahan tidak satu rumah? Hah? Ayo, kalau istilahnya kalau kamu suamimu dipukulin terus, kamu dipukulin sama suamimu terus, ayo. Tapi tidak boleh bercerai. Satu rumah atau tidak? Bisa rumah. Daripada ada nyawa melayang. Kan begitu. Kan diizinkan juga sama Paulus. Boleh bisa rumah, tapi tidak boleh menikah lagi. Iya. Kalau KDRT. Kan begitu. Ada beberapa kasus suami istri diizinkan untuk bisa rumah tetapi tidak boleh menikah gitu. Nah, gitu. Kita nggak lanjut ke situ karena kalian kan belum menikah ya kan, nggak penting juga gitu ya. Cuman itu, jadi silakan kalau ada mau kasih pertanyaan atau kasih tanggapan, kan kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah atau putus asa. Jadi kalau ada temanmu yang dia dalam tanda kutip ya, dia misalkan hidupnya tidak baik, hidupnya jahat sama kita, jangan putus asa, doakan dia gitu. Jangan putus asa untuk berada kalau dia membutuhkan. Kita tidak harus selalu berada di sekelilingnya, tidak mungkin 24 jam kita di sekelilingnya terus toh. Tapi setidaknya kalau misalkan dia membutuhkan sesuatu dan kita punya dan kita bisa, dan itu merupakan bentuk kasih kita kepada dia, ya bantu. Ya. Bantu saja, tidak apa-apa. Gitu. Misalkan orang ini nih, kamu tahu nih orang ini gosipin kamu di belakang, tapi dia kepepet minjem duit. Dia jarang minjem duit kok sama kita. Cuman dia, kamu tahu nih orang ini nih jelek-jelekin kamu di belakang nih. Tiba-tiba dia datang, brother pinjam duit dulu dong, sister pinjam duit dulu dong. Dan kebetulan ada. Apa yang kita lakukan? Kalau saya pinjemin. Kalau saya sepanjang saya mampu. Gitu. Kalau kasus yang tadi kan dia ngutang terus nih, nggak pernah dibalikin. Gitu. Silakan kalau ada mau komen. Terus berikutnya lagi misalkan ya, kita lanjut dulu ya ayat 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Nah, saya mau kasih tahu ini, ada yang terbesit di saya. Perhatikan kata selama masih ada kesempatan. Apa arti kata selama masih ada kesempatan? Ayo coba.
Apa arti kata selama masih ada kesempatan? Selama masih Tuhan berikan napas kehidupan. Berarti Jadi selama masih hidup. iya. Oke. Apa lagi? Kalau kayak terbaring, kayak sampai terbaring, kayak sakit parah sekali nih. Enggak bisa berarti. Iya. Apa lagi? Elsa. Apa arti kata selama masih ada kesempatan? Ada 2 aja itu kategorinya. Selama 3. Sorry. Pertama, selama kita bisa. Yang kedua, selama kita mampu. Yang ketiga, ya kan, selama yang objek yang kita kasihi masih ada. Iya dong. Ya kalau sudah meninggal, apa? Kalau maksudnya gini, kalau selama kita bisa, kita punya sumber daya untuk ngebantu dia. Itu yang pertama. Contoh misalkan kita 7 turunan itu tajir melintir. Ada orang minjem cuma 100.000, ya dipinjemin lah. Kan masih bisa. Contoh masih sehat nih, temanmu minta tolong, nanti tolong jemput saya ya, saya mau datang ke gereja. Boleh ndak saya nebeng sama motormu? Nanti saya tunggu deh di depan WSAB. Yang penting kita jalan sama-sama ya. Dan kita kebetulan naik motor sendirian, itu bisa. Mampu ndak? Mampu. Mampu yang dimaksudkan di sini apa? Ya kita masih lengkap tangan dan kaki, ndak dalam keadaan sakit. Bisa dan mampu. Gitulah. Itu dibilang masih ada kesempatan. Terus yang ketiga itu tadi, objek yang kita mau bantu memang masih ada, masih hidup. Gitulah. Gitu. Kitanya juga masih hidup. Gitu. Sama seperti Tama bilang tadi, kita bisa dan kita mampu. Nah, 2 kategori ini yang harus kita perhatikan. Makanya kalau misalkan ada orang mau minta bantuan sama kita, tanya dulu 2 itu. Kita bisa enggak sih sama kita mampu enggak sih? Kalau kita bisa dan kita mampu, why not? Itulah. Tapi contoh misalkan nggak bisa nih, jelas-jelas kita ini lagi terbaring sakit, orang minta tolong bantuan, tolong dong bawain gua makanan, orang gua juga lagi sakit, gimana kita bawain makanan, kan begitu. Gitu. Tapi ternyata kalau gitu gojekin aja deh, lo dasar nggak tahu diri kan gitu. Lagi sakit di gitu. Contoh itu contoh aja. Jadi gitu ya, selama masih ada kesempatan lakukan. Gitu. Silakan kalau ada tanggapan, ada pertanyaan. Nelsi, Angel, silakan Angel. Kalau bisa sampaikan dari ayat 6 sampai dengan 10. Kalau saya ayat ke-7 Kak, yang bagian A, itu maksudnya apa? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Karena tiba-tiba gini, bayangkan dari tadi ini kan bicara tentang berbuat baik ya. Bahkan di ayat ke-6-nya itu aneh. Ayat ke-6-nya itu bicara tentang apa? Coba perhatikan kalau lihat baik-baik. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Itu kayak gini gak sih? Kayak orang kalau di gereja, kita itu memberi persembahan. Baik itu persepuluhan, baik dan kan itu kan begitu kan konteksnya kan. Lihat tuh. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Kan kita di dalam kehidupan bergereja nih artinya toh menerima PA, menerima kayak gini nih, kita dihotbahin, kita diapain, terus kemudian kita punya sesuatu nih, kita bagi sama orang yang berkhotbah sama kita ngasih, kan begitu toh. Tapi tiba-tiba di ayat ke-7 jangan sesat. Nyambung nggak sebenarnya? Nggak nyambung kan? Tapi saya mau kasih tahu, sebenarnya kalau kita melihat, makanya saya suruh Tama untuk cari konteks kejadian di Galatia itu seperti apa waktu itu. Nah, Tama kan ngomong tadi, ada pengajar-pengajar sesat, ada pengajar-pengajar palsu. Dan pengajar-pengajar palsu ini dia membuat orang menjadi, itu tadi yang pertama, dari orang yang memberi jadi orang gak memberi. Karena kan kalau ajaran sesat itu membuat kita yang berbuat baik jadi gak berbuat baik. Membuat kita yang sudah berbuat baik menjadi malas berbuat baik. Nah, saya kasih contoh.
Nah, makanya gini. Nah, ini nanti kita kaitkan. Ini relate banget dengan kejadian yang belakangan setahun ini terjadi. Ya, waktu dikatakan dan baiklah dia yang menerima pengajaran. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya permainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan itu gini. Allah tidak akan membiarkan dirinya diperolok-olok. Diperolok-olok artinya gini loh. Kenapa di ayat 6 berbicara tentang dia yang menerima pengajaran dan firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu? Karena begini. Kejadiannya waktu itu direkonstruksi, ini para penafsir sepakat begini. Waktu itu ada ajaran sesat yang mengatakan begini. Yesus kan sudah mati buat kita. Yesus kan imam. Artinya begini, kalau Yesus sudah mati buat kita dan dia menjadi imam buat kita, berarti tidak perlu lagi ada imam-imaman di dunia ini. Kalau nggak ada imam lagi, maka tidak ada lagi persembahan-persembahan. Nggak perlu lagi ngasih perpuluhan, nggak perlu lagi ngasih ke gereja. Kenapa? Imamnya kan sudah Tuhan Yesus. Kan kita jadi orang merdeka. Makanya di ayat yang kelimanya disebut tentang orang merdeka. Nah, waktu itu di jemaat Galatia itu kan sebagian besar orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu dia punya kebiasaan untuk memberikan persembahan kepada imam-imam Lewi, kepada imam waktu itu imam besar. Kan begitu. Nah, begitu dengan matinya Yesus, ada orang yang beranggapan bahwa berarti kalau begitu persembahan tidak perlu lagi dong. Berarti persepuluhan tidak butuh lagi. Kenapa? Kan sudah batal hukum Taurat. Nah, setahun ini kan begitu kan, banyak pengajaran yang seperti itu. Banyak pengajaran perpuluhan itu tidak perlu, perpuluhan itu perjanjian lama. Nah, atas kasus itu Paulus ngomong, jangan sesat. Gitu loh. Hati-hati. Karena pengajaran-pengajaran yang seperti ini yang salah. Makanya dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya diperolok-olok. Artinya gini, saya mau kasih tahu ya. Orang yang dia tidak memperdulikan atas pekerjaan Tuhan. Ini kan di atas membagikan, menerima pengajaran dalam firman, artinya kan ada khotbah, ada di dalamnya ada ibadah ya. Karena kan dikatakan yang menerima pengajaran dalam firman dan ada yang memberikan pengajaran. Berarti ada semacam PA, ada semacam khotbah, ada semacam apa, kan ada semacam itu. Nah, jadi orang yang tidak mensupport pekerjaan Tuhan itu sama dengan dia memperolok-olok Tuhan. Saya ulangi lagi, orang yang tidak mensupport pekerjaan Tuhan itu sama dengan dia memperolok Tuhan. Orang yang tidak peduli dengan pekabaran Injil, orang yang tidak peduli dengan operasional gereja, orang yang tidak pernah ngasih persembahan, orang yang tidak pernah itu termasuk di sini orang yang sedang memperolok-olok Tuhan. Nah, karena waktu itu kan begitu kasusnya, ada orang yang ngomong, tidak perlu lagi kita kasih persembahan, tidak perlu ini karena ini. Nah, perhatikan begini, memang kan belakangan ini kita ada kejadian dengan matinya Yesus di kayu salib, dia sudah membatalkan seluruh hukum Taurat. Makanya ada banyak orang gini, kita nggak usah ngasih perpuluhan, itu hukum perjanjian lama. Apakah betul persepuluhan dan persembahan itu hanya hukum perjanjian lama? Nah, saya senang sekali dengan kata-katanya Philip Pantova. Baru kali ini saya senang dengan perkataannya mengenai perpuluhan. Dia bilang gini, salah satu ya, bukan yang utama. Para penafsir setuju dan saya juga setuju. Tahu enggak kenapa Tuhan itu lebih suka Yakub ketimbang Esau? Selain karena Yakub menghargai lebih hak kesulungan, tapi karena Yakub itu pernah waktu dalam pelarian dikejar sama Esau, setelah dia menerima berkat kesulungan, dia lari terus tidur di tempat yang namanya Betel. Dia namanya tempat itu Betel. Dia ngomong begini, kalau Tuhan memberkati saya akan selalu memberikan 1/10 dari apa yang dia sudah berikan. Betul tidak? Nah, sekarang saya mau tanya, Yakub itu lebih duluan mana? Yakub atau hukum Musa tentang perpuluhan? Lebih duluan ya? Yakub. Yakub kan nenek moyang bangsa Israel. Iya dong. Yakub kan gini. Tahu nggak? Pernah nggak kalian bertanya kenapa bukan dari Ishak itu lahir 12 suku? Kenapa harus dari Yakub? Karena hati Yakub untuk pekerjaan Tuhan itu lebih tinggi daripada Ishak, daripada Abraham pun melakukan perpuluhan, tapi hanya 1 kali. Waktu ketemu sama Melkisedek.
Waktu menang lawan perang, kemudian dia kasih 1/10. Dia terima roti dan anggur, kemudian dikasih 1/10. Tapi Yakub enggak. Yakub begitu dilihat, waktu dia kan tidur, dia tidur beralaskan ini batu, terus dia lihat dalam mimpinya ada tangga yang naik turun ke atas. Dia bangun dari tempat itu, dia bikin mesbah, terus dia ngomong begini, apapun yang saya dapat dari Tuhan, saya akan berikan 1/10. Nah inilah yang membuat dia kemudian disebut dengan inilah yang membuat dia kemudian ditunjuk Tuhan sebagai nenek moyangnya bangsa Israel dari keturunannya langsung 12 suku keluar. Salah satunya ini, selain karena dia menghargai hak kesulungan. Artinya begini, buat saya, dan saya setuju, Philip Mantova juga ngomong begini, buat saya persepuluhan itu personal pengikatan janji saya dengan Tuhan. Ngerti tidak maksud saya? Itu personal saya dengan Tuhan. Orang mau ngomong, oh itu gak berlaku, mau apa? Urusan dia lah. Buat saya mengikatkan diri dengan Tuhan sama seperti yang Yakub lakukan. Jadi ini bukan masalah hukum Taurat berlaku, hukum Taurat tidak berlaku, enggak peduli. Tapi sama seperti Yakub, saya ngomong, makanya sampai detik aja, saya enggak pernah Alfa ngasih persepuluhan. Meskipun kita yang di sini yang jadi leadernya, enggak ada masalah tuh. Karena saya harus memberikan teladan buat kalian semua. Gitu kan. Makanya sampai detik ini saya bilang gini, mau hukum Taurat tidak berlaku, mau S3 yang ngomong, S4 yang ngomong, profesor, saya tidak peduli. Karena persepuluhan itu menurut saya pribadi saya sama Tuhan, perjanjian pribadi saya dengan Tuhan. Apapun yang saya dapatkan, berkat yang saya dapatkan setiap bulannya, saya kasih 1/10 buat pekerjaan Tuhan. Adapun yang lain itu saya tetap kasih. Selain daripada itu, misalkan kita Natalan atau apa, janji iman dan sebagainya, saya kan tetap berikan. Karena kenapa? Tadi firman Tuhan mengatakan jangan sesat. Orang yang tidak mau mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, itu dia sedang memperolok-olok Tuhan. Makanya dikatakan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu yang pertama yang kita perlu tahu. Makanya kenapa kelihatan tidak nyambung. Tapi sebenarnya itu yang terjadi di sana. Karena ada orang yang beranggapan bahwa dengan matinya Yesus di kayu salib, sudah nggak perlu lagi persembahan persepuluhan, sudah nggak perlu lagi persembahan ke imam-imam. Berarti sudah nggak perlu lagi, enggak. Justru dengan kejadian seperti itu, orang wajib untuk menyokong pekabaran Injil, untuk menyokong gereja, untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Nah kalau kita tidak lakukan itu, itulah yang terjadi di ayat yang ke-7. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini saya dapatkan begini. Percaya atau tidak, apa yang kita percayai dengan apa yang kita lakukan itu selalu sinkron. Ya. Apa yang kita percaya sama apa yang kita lakukan itu selalu ada hubungannya. Gitu loh. Makanya gini, aneh ya, di atas itu kan berbicara tentang hal praktis, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi di bawahnya dikatakan jangan sesat. Tetapi kesesatan kan terjadi di pikiran gitu loh. Karena gini, ada ajaran sesat, makanya orang berhenti berbuat baik. Ada orang yang ngajarin salah, makanya orang akhirnya berbuat salah. Nah artinya begini, ada dua hal, kita harus tahu apa yang benar di pikiran, apa yang benar kita lakukan. Dua hal itu harus kita pegang. Itu jangan sampai begini. Jadi gini, sama seperti kalau kita bertanya, ini saya kasih gambaran lah. Kenapa sih Angel, atau kita semua ini pagi hari ini, kenapa kita berbuat baik? Karena kita sudah diselamatkan. Iya, tapi kalau kita bilang kita berbuat baik karena kita cari pahala, maka itu berarti kita sedang sesat di pikiran. Sesat di pikiran tetapi perbuatannya seolah-olah benar. Hasilnya sama dengan apa? Salah tetap. Ngerti ya? Nah, Tuhan mau pikiran kita benar, apa yang kita lakukan benar. Tuhan mau itu sinkron. Makanya kalau orang tidak belajar teologi, terus dia ngomong begini, saya tidak usah lah tritunggalan, saya tidak usah lah tahu itu begitu-begitu. Yang penting hidup saya benar. Tidak bisa. Karena praktek sama pemikiran, itu kan lahirnya, apa yang kita praktekkan lahir dari pemikiran kita. Jadi tidak mungkin kita bisa ngomong, saya yang penting melakukannya benar, tidak bisa. Sebaliknya juga, kita juga tidak mungkin lah. Kalau misalkan gini, pemikirannya salah, melahirkan, justru begini, kadang-kala orang kalau terlalu banyak tahu, maka dia akan lebih cenderung sombong gitu loh. Karena dia cenderung sombong, jatuh lagi dia salah juga.
Jadi maksud saya begini, ajaran yang benar harus melahirkan praktik yang benar, baru itu dianggap benar. Kalau kita melakukan perbuatan baik, ya, kalau kita hanya sekedar melakukan perbuatan baik, apa bedanya kita dengan orang di luar sana? Iman kita apa bedanya? Kalau cuma hanya sama-sama sekedar berbuat baik. Tapi kan enggak. Perbuatan baik kita kan sama nih, misalkan kita ngasih makan orang di panti asuhan, kita bagi-bagikan makanan. Orang di luar sana bagikan enggak? Apa yang bedakan kita? Motivasinya. Orang di luar sana untuk mendapatkan pahala, tidak. Kalau kita apa? Kalau kita karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, karena kita ucapan syukur, karena kita mau berbuat baik, karena kita punya mindset bahwa Allah sudah menyelamatkan kita. Gitu loh. Karena pada saat perbuatan baik itu sama dengan orang di luar, maka iman kita itu tidak ada bedanya sama orang di luar. Tidak punya keunikan, tidak punya superioritas. Ngerti maksud saya? Makanya Paulus menasihatkan, sebelum kamu lakukan, jangan sesat. Perbaiki dulu apa yang ada di pikiran kita. Baru praktiknya pasti benar. Nah, lalu kemudian di ayat yang ke-7, makanya tadi saya katakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terus karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu hukum. Kalau kita ngomong hukum tabur tua, itu bukan hukum karma. Karena hukum karma memerlukan kehidupan selanjutnya. Jadi gini misalkan, Tama, kok hidupku kok yang sekarang kok kayak dibully terus ya, dosaku ini apa? Padahal Tama sudah baik. Nanti dia bilang itu hukum karma dari kehidupanmu yang sebelumnya. Nah, bisa seperti itu. Atau misalkan kenapa ya kayak gini ya, mungkin kehidupan sebelumnya kamu kodok. Kan begitu. Itu hukum karma. Tapi kalau di dalam kekristenan kita tidak punya namanya afterlife. Afterlife yang seperti itu. Kita tidak punya siklus kehidupan. Lahir nanti masuk lagi neraka, minum lagi air penghilang ingatan, lahir lagi ke dunia. Kita tidak punya teologi seperti itu. Gitu. Nah, yang kita punya tabur tuai itu, ya apa yang kita lakukan kita akan menuainya. Gitu. Apa yang kita tabur kita akan tuai. Dan itu ketetapan Tuhan. Artinya begini, kalau ketetapan Tuhan buat orang selain yang percaya itu juga berlaku. Jadi ketetapan Tuhan yang berlaku secara umum. Berlaku secara umum. Orang percaya, tidak percaya, berlaku. Gitu loh. Nah bedanya kita, makanya tadi saya bilang, kalau kita tidak punya beda dari sisi motivasi, maka kita tidak jauh beda dengan orang di luar. Gitu, orang tidak percaya sama Yesus. Nah makanya waktu setelah Paulus ngomong begitu, Allah tidak membiarkan dirinya permainkan. Kenapa? Karena Allah punya ketetapan. Ketetapannya itu ini di ayat yang ke-7. Gitu. Nah artinya begini, Tuhan lagi mau ngomong begini, kalau kita sedang tidak mendukung pekerjaan Tuhan, ini kalau ayat 6 dan 7 saya gabung ya. Kalau kita tidak mendukung pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak memberi persembahan, kalau kita tidak mensupport hamba-hamba Tuhan, maka sebenarnya kita sedang menabur di dalam daging. Karena kata tadi di ayat 8, siapa menabur dalam daging. Jadi orang yang sedang tidak melakukan itu sedang menabur di dalam daging. Itu dia. Kenapa disebutkan? Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya begini, Paulus nggak ngomong kamu nggak menabur ya nggak menuai. Enggak, Paulus nggak ngomong itu di dalam ayat yang kita baca. Dia ngomong kalau kamu kalau apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Artinya kalau kamu nggak ngasih untuk pekerjaan Tuhan, itu sama saja sedang menabur di dalam daging. Kategorinya kamu sedang menabur. Gitu. Makanya kemudian di ayat 8 dijelaskan lagi, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Makanya pahami ini. Nah saya pengen suatu saat kita semua anak-anak Gold CC mulai. Apapun itu, kalau kalian dikasih berkat lebih, jangan naikkan gaya hidup kalian, tapi naikkanlah pemberian kalian kepada Tuhan. Ngerti maksud saya? Jadi kalau Tuhan kasih kalian berkat lebih, jangan naikkan gaya hidup kalian, tapi naikkan pemberian kalian kepada Tuhan. Itu yang paling utama.
Caranya bagaimana? Ini juga saya praktekkan. Hitung dulu kebutuhan pokokmu secara praktiknya. Hitung dulu kebutuhan pokokmu, termasuk di dalamnya persepuluhan. Kalau misalkan sudah menikah, tabungan dan lain sebagainya, kan biasanya ada sisanya nih berapa gitu kan. Ada sisanya berapa. Nah, yang kalian punya sisa ini jangan dipakai untuk memuaskan atau membuat diri kalian nyaman secara daging, ya. Tetapi bantu dulu pekerjaan Tuhan. Setelah kamu bantu, pastikan bahwa apa yang kamu berikan untuk pekerjaan Tuhan lebih besar buat kenyamananmu. Itu pastikan dulu itu. Setelah kebutuhan pokokmu semua terpenuhi ya. Kamu bayar listrik, bayar air, pendidikanmu, anakmu dan lain sebagainya, bayar utang mungkin cicilan apa semua. Nah, ada sisa nih. Sisanya lumayan misalkan nih. Sisanya lumayan. Jangan pakai naikkan gaya hidupmu. Kemudian kamu nyicil lagi. Jangan. Nyicil iPhone lagi gitu kan. Ingat ya. Komunikasi itu kebutuhan, tapi beli iPhone itu kenyamanan dan pride. Yang kita mau poskan kan pride kita, gitu. Boleh enggak saya sekarang saya mau tanya, dengan gaya hidup saya, bisa enggak saya beli iPhone? Bisa, tapi saya enggak memilih tidak, gitu loh. Karena itu saya praktekkan secara pribadi, saya praktekkan. Kenapa saya beli iPad? Sebenarnya untuk ngatur sound. Ini iPad 7 loh, iPad paling murah. Jadi saya betul-betul cari hanya kebutuhan untuk yang benar-benar saya butuh. Misalnya gitu. Jadi waktu saya beli, kayak serah beli Apple gini buat ini. Enggak, ini bukan buat gaya. Kan kalau kita ngatur ini kan enggak mungkin saya bolak-balik ke ini. Dan ini iPad yang paling, maksudnya yang aplikasi itu bisa masuk, ya versi ini yang paling rendah. Gitu. Jadi saya betul-betul membelikan itu untuk kebutuhan saja. Enggak menaikkan gaya hidup. Naik ke kantor juga naik motor. Gitu, meskipun saya punya mobil kan begitu. Nah itu. Jadi kapan saya pakai mobil? Ya kalau pergi keluarga, pergi misalkan keluar kota ke Polewali kayak kemarin, harus bawa barang banyak, ya kan? Gitu. Jadi level pemberian kita kepada Tuhan yang kita naikkan saat kita diberikan berkat lebih, bukan level gaya hidup kita yang kita naikkan. Saya pernah terjebak sama itu, pernah. Namanya orang baru kerja kan, bayangkan umur 19 tahun saya sudah kerja. Waktu umur 19 tahun itu saya sudah kerja dan bisa tiap hari bawa uang. Berapa saya bawa uang tiap hari? 150.000 tiap hari. Tahun 2005-2006 tiap hari. Yang berubah apa? Gaya hidupku. Tahu saya perawatan Natasha, tahun 2005 saya sudah perawatan Natasha setiap minggu 1 kali. Dan setiap minggu itu di zaman itu saya habis 500.000. Natasha. Tahu kan Natasha kan? Skincare. Cowok loh. Gaya hidupku yang berubah. Saya pernah terjebak dalam itu. Tapi sering berjalannya waktu, kedewasaan dan kita ngerti firman, kita tahu ternyata setiap kali kita diberkati sama Tuhan, maka yang harus naik adalah level pemberian kita buat pekerjaan Tuhan, bukan gaya hidup kita. Karena pada saat level gaya hidup kita yang kita naikkan, maka sebenarnya kita sedang memperolok-olok Tuhan dan kita sedang menabur di dalam kedagingan. Gitu ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Gitu. Silakan kalau ada mau komentar silakan atau ada pertanyaan. Ayo. Enggak apa-apa, Bahar, tanya aja. Silakan. Jangan malu-malu kalau misalkan ada ini juga mau pernah terjadi kesaksian atau bagaimana gitu. Silakan. Angel tadi sudah. Desi. Aman Kak. Tama, Elsa. Aman. Apa Cynthia? Bertanya memang mau ke Cynthia. Saya tahu ada pertanyaanmu lagi. Frankie. Oh iya tahu, ada pertanyaan. Oke Frankie, silakan Frankie. Dikasih naik mungkin itunya sudah menikah. Tes, ya. Jadi dari sharing yang saya dapatkan itu
memang kita harus berbuat baik, tapi jangan lupa kita harus juga berhikmat dalam berbuat baik itu. Karena ketika kita hanya berbuat baik, kayak tadi contohnya, jangan sampai kita berbuat baik malah kebaikan kita itu kayak salah ini jadinya, salah tujuan, atau kita baik ke orang tapi malah jadi hal yang salah untuk orang itu. Kayak tadi contohnya dalam memberikan uang toh, ketika kita memberikan uang kepada orang yang sering mengutang, ya kita yang berdosa toh, karena kita terus tapi harusnya kita mengatakan tidak atau kita membantunya dalam hal lain gitu selain uang. Itu mungkin yang saya dapatkan dari sharing kita pada pagi hari ini. Itu juga. Oke. Ya. Berhikmat. Ya, berhikmat. Oke. Ya, berhikmat dalam kita berbuat baik gitu. Siapa lagi? Ayo. Cynthia, silakan Cynthia. Silakan. Siapa lagi? Sin. Sartita. Hah? Iya, yang baru kakak ini nih pasti banyak pengalamannya toh. Itu. Angel, silakan Angel. Tidak ada, sudah jelas. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Gitu ya. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa di dalam surat Galatia ini memang banyak sih yang saya juga waktu baca ini pertama nggak ngerti dalam arti kok aneh gitu ya, gitu. Tapi setelah kita tahu latar belakangnya kenapa sih Paulus menulis itu, baru kita mengerti sebenarnya apa yang terjadi dengan jemaat di Galatia. Gitu. Nah hati-hati, artinya begini, intinya gini, hati-hati dengan banyak pengajaran-pengajaran yang sesat di luar sana. Nah pengajaran-pengajaran yang sesat itu bisa membuat kita berhenti melakukan hal-hal yang baik. Ya contoh lah itulah, kita di GBI kan gitu dihajar habis-habisan mengenai perpuluhan sudah enggak berlaku lagi begini-gini. Itu kan jadi orang yang pelit semakin pelit. Ya kan? Orang yang dari dulu gini, bedakan antara gini, ada gereja, mohon maaf, ada oknum hamba Tuhan yang kalau dia memanfaatkan perpuluhan untuk kenyamanan pribadinya. Ada. Yang pokoknya itu hak gembala, pokoknya disimpan. Kan begitu. Ada banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu kan akhirnya membuat orang begitu ada pengajaran sesat yang mengatakan, ini enggak berlaku lagi, jadi enggak usah ngasih. Dan itu kan jadi orang, iya benar ya. Itu lihat di sana, di gereja sana, wah dipakai buat hamba Tuhannya hidup mewah, pulang balik Israel tiap tahun gitu kan. Itu kan dari uang persembahan kita, dari perpuluhan kita dan lain-lain sebagainya. Akhirnya itu membuat kita menjadi putus asa dan kita berhenti berbuat baik. Nah firman Tuhan mengingatkan, jangan jemu-jemu berbuat baik dan jangan sesat gitu loh. Nah puji Tuhan, saya berani ngomong begini karena di tempat kita kan semua keuangan kita pos kita benar-betul terbuka. Beli snare aja, beli baterai aja kita tulis di bawah, kan begitu. Justru beli yang jutaan-jutaan ini kita diberkati aja sama orang, kan begitu. Kita beli peralatan dan lain sebagainya, itu kan sumbangan orang dari ini orang, dan yang sifatnya langsung gitu loh. Justru yang mahal-mahal kita enggak pernah ini, karena kita ngerjain sesuatu yang kecil-kecil itu, pembelian apa kita rinci-rinci betul-betul, kita kasih tahu ini loh pengeluarannya loh. Iya. Kalau ditanya kas gerejanya GBI Komen berapa? Miliaran? Enggak ada miliaran. Nyampe 20 juta aja enggak, kan gitu saldonya, kan itu. Enggak apa-apa, orang mau dengar pembicaraan kita pagi ini kan datang ke gereja kan bisa lihat sisanya sih berapa sih di bawah, kan begitu. Nah saya berani mengutarakan mengenai perpuluhan dan lain sebagainya pertama karena perpuluhan itu perjanjian saya dengan Tuhan, bahwa setiap kali apa yang saya punya saya akan berikan 1/10, apa yang saya dapatkan saya berikan, sama seperti Yakub gitu ya. Itulah kenapa Yakub memilih dari garis keturunan Yakub lah, bukan dari Ishak langsung tapi dari Yakub langsung lah, ada 12 bangsa Israel yang kemudian melakukan hal yang sama, memberi persepuluhan gitu.
Jadi itu memang sifatnya, saya mau kembalikan lagi, sifatnya persepuluhan itu kita bisa jadikan sifat yang personal, gitu loh. Kalau kalian memang mau memberikan seperti Yakub, berikan, gitu, ya. Gitu. Itu sifatnya personal buat saya. Tetapi itu juga ada landasan teologinya. Landasan teologinya artinya gini, kita lakukan itu pun tidak menyalahi teologinya gitu. Karena kan tadi Paulus ngomong, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah kalau misalkan sekarang begini, ini kan baru nasihat nih. Baiklah dia yang menerima pengajaran firman, membagi segala sesuatu. Sekarang saya mau tanya, metodologinya yang paling alkitabiah apa? Untuk melakukan ini, membagi segala sesuatu. Kan masa kita pendetanya, saya sedang butuh makan, tolong dong jemaat bagi saya makan. Kan tidak mungkin setiap dia butuh makan dia ngomong sama jemaatnya, saya butuh makan dong, saya butuh sekolah anak saya dong, saya butuh mau ke dokter dong. Kan tidak mungkin pendetanya setiap hari seperti itu. Lalu bagaimana caranya biar dia teratur? Makanya kalau dari sisi organisasi akhirnya, ini kalau dari sisi organisasi akhirnya GBI memberlakukan persepuluhan. Supaya apa? Nggak minta-minta tiap saat gitu loh. Dan kenapa menggunakan metodologi persepuluhan? Karena metode inilah yang ada di Alkitab, yang tertulis di Alkitab. Boleh nggak pakai yang lain? Boleh, silakan. Tapi ada nggak di Alkitab gitu loh. Daripada kita bikin metode-metode yang aneh-aneh, ya kan? Atau misalkan gini, pokoknya boleh nggak pakai begini? Pokoknya gini, setiap jemaat yang datang dari dompetnya minta 5%. Yang penting kejujuran. Boleh nggak? Boleh. Atau dengan sukarela, pokoknya jemaat Tuhan di tempat ini ngasih persembahan. Boleh enggak? Boleh, tapi alkitabiah enggak? Belum tentu. Yang paling alkitabiah apa? Ya sudah, Tuhan kan pernah ada pengalaman dengan itu, yaitu dengan persepuluhan. Nah, kan begitu. Jadi dengan cara apa yang paling? Ya paling alkitabiah persepuluhan lah. Mau pakai cara apa lagi? Cuman begitu kita memberi persepuluhan, hati kita harus memberi dengan tulus dan sukacita. Gitu aja kan? Gitu. Jelas ya? Buat kita semua pagi hari ini gimana? Oke, silakan kalau ada mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya mungkin Kak. Apa? Nah ini kan tentang perpuluhan. Ya. Ada kayak di suatu gereja, ini ada jemaatnya. Sering memberikan perpuluhan, tapi kayak tidak ditulis namanya. Jadi kayak ini gembalanya kayak dibilang, kayak pernah bertanya langsung sama jemaatnya, kayak bilang kenapa nggak pernah kasih perpuluhan, padahal ini jemaatnya sebenarnya sering kasih tapi nggak tulis namanya. Dibilang karena sebaiknya mau didoakan. Itu bagaimana tanggapannya Kaisar? Kayak ini pribadi dari seorangnya ini memang tidak mau untuk dilihat, tapi ini gembalanya suruh untuk karena dibilang untuk mau didoakan katanya. Kalau saya sih bukan untuk didoakan, karena gini ya, mohon maaf ya, orang ngasih perpuluhan ini. Saya sebenarnya agak aware nih, kan ini kan masuk di live kan. Jadi bukan saya nggak pernah doakan. Kalau ada minta didoakan saya doakan, tetapi tidak pernah secara khusus orang yang memberi persepuluhan itu saya doakan yang mau bagaimana. Kecuali dia memang minta didoakan, misalkan ada pergumulan nih, dia habis setelah ngasih, Pastor ini saya kasih. Ada kok anak Tuhan begitu kemarin. Saya ada persembahan pertama ini perpuluhan saya kasih, saya kirim. Tolong doakan saya sudah mau berlayar atau apa gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Saya doakan enggak? Saya doakan, tetapi bukan karena perpuluhannya. Itu prinsip saya. Bukan karena perpuluhannya. Karena perpuluhannya itu pun tidak membuat saya jadi kaya, tidak membuat saya, dia enggak ngasih pun tidak membuat saya jadi kaya. Saya terima pun tidak membuat saya jadi miskin, tidak terima pun saya membuat saya jadi miskin, karena dia memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan untuk saya kok. Kan begitu. Nah, tapi karena dia minta didoakan, saya doakan, tetapi bukan karena perpuluhannya. Itu yang pertama. Saya tidak mendoakan orang berdasarkan perpuluhan loh. Jadi kalian perlu tahu itu. Tetapi saya bilang gini, tetapi kalau kalian mau memberi, catatlah nama kalian. Kalau nggak mau namanya diketahui, pakai kode. Kenapa harus pakai kode? Karena begini, itu buat begini. Sorry ya. Tapi saya alasannya administrasi. Ini kan tanggapan saya ya, tanggapan saya. Yang pertama itu tadi saya kasih tanggapan. Saya tidak mendoakan orang berdasarkan dia ngasih perpuluhan atau tidak. Pertanyaan saya, bagaimana nanti orang yang ngasih perpuluhan? Apa saya tidak doakan?
tetap saya doakanlah. Kan begitu. Jadi saya mendoakan kalian itu bukan saya doakan Angel ini karena dia ngasih perpuluhan, saya doakan Tama karena Tama enggak ngasih. Enggak. Saya enggak begitu. Semuanya saya doakan. Oke, jelas ya. Jadi doakan tidak didoakan tidak berpengaruh sama kalian memberi atau tidak. Gitulah. Jadi itu dua hal yang sangat berbeda. Nah, tapi kenapa saya memberlakukan kalian tulislah namanya, minimal kode yang kalian tahu itu punya kalian. Begini, kalian masukin amplop nih atau transfer. Kalau transfer kan pasti ada namanya kelihatan, enggak mungkin enggak. Enggak mungkin kalau transfer beres ya. Tapi kalau masukin di amplop, kalau kalian masukin 1 juta tanpa nama, ya kan? Ada banyak 1 juta yang lain tanpa nama juga. Tiba-tiba ada yang 900 yang ternyata yang itu yang korupsi. Dia sempat ngambil 100 ribu. 10 amplop aja diambil 100 ribu. 1 juta dia dapat 1 bulan tambahan. Sementara kalian tidak tahu itu duit kalian yang diambil. Ngerti tidak maksudnya? Tapi kalau kalian tulis kode kalian, misalkan Cynthia Maharani, kalian kau tulis SHINTYAMAHA ini. Oh namanya Mitri bukan kode. Nah misalkan kalian tulis Elysian Dancer ED101 karena koordinatornya kan, mungkin kamu kasih kode begitu. Begitu kamu ngasih 600 ribu, dicatatnya 550. Kamu bisa dong protes. Benar gak? Kak, saya itu masukin 600, tapi kenapa tertulis cuma 150? Benar gak? Pernah gak berpikir begitu? Kenapa harus ada nama? Bukan masalah mau didoakan, bukan masalah kita mau. Kenapa? Makanya segini. Itu yang pertama. Kenapa saya nulis baik-baik di bawah jumlahnya berapa dari keluarga siapa, ini siapa, ini siapa. Itu supaya saya memberi teladan juga buat kalian. Gitu loh. Bahwa gaji gue cuma segini nih. Gitu loh. Bahwa saya memberi itu betul-betul ya segitu, gitu loh, segitu. Itu bukan karena buat gagah-gagahan, enggak. Masih banyak yang gajinya lebih tinggi daripada saya ya kan. Bukan untuk gagah-gagahan. Nah kadang-kala kita nulis itu bukan untuk supaya memberi tangan kanan tangan kiri atau bukan, tetapi supaya tertib administrasi, gitu loh. Dan saya tidak pernah nanya tuh sama jemaat, misalkan dulu ngasih, sekarang nggak ngasih, kok nggak ngasih lagi sih? Enggak, saya nggak pernah nanya begitu. Cuman saya perhatikan iya, tapi sampai nanyain ke jemaatnya enggak, karena tadi saya bilang perpuluhan buat saya adalah personal. Seperti Yakub yang dia personal buat Tuhan. Ya mungkin buat dia juga personal. Yang kedua, ada kecenderungan orang juga kadang-kadang kayak begini. Kalian kan tumbuh di gereja yang berbeda-beda. SD gerejanya beda, SMP gerejanya beda, kuliah beda. Kadang-kala ada orang yang nge-split giliran. Bulan ini gue kasih ke GBO Kumene. Bulan depan dia ngasih gerejanya yang di kampung. Bulan depannya lagi baru balik lagi. Bulan depannya lagi ngasih. Ada yang begitu modelnya. Boleh enggak? Ya silakan aja kan, itu kan perlu kalian, perjanjian kalian dengan Tuhan gitu loh. Gitu. Tetapi tanggapan saya itu tadi, bukan saya mewajibkan orang untuk menulis nama, minimal kode, bukan supaya gagah-gagahan, bukan supaya kita terlihat sama orang kita ngasih atau enggak gitu. Itu yang pertama. Saya bukannya enggak peduli dengan orang yang ngasih atau tidak, semuanya tetap saya doakan, semuanya tetap saya perhatikan. Siapa yang ngasih, siapa yang ini. Ada yang nulis NN, ada yang apa. Ya tetap doakan, berkati Tuhan. Berkati semua yang dengan tulus ikhlas membantu pekerjaan Tuhan, kan begitu. Tetap saya doakan semuanya. Tapi sekali lagi itu saya bilang, tolong kalau bisa ditulis. Karena kita tidak tahu yang ngitung ini benar atau enggak kadang-kadang. Ya, kode saja, kode yang hanya kamu tahu kode itu gitu loh. Kan orang juga nggak peduli. Oh, ED01 apa siapa ya? Tapi kamu tahu, oh jumlahnya benar yang saya masukin nih. Gitulah. Coba bayangkan kalau misalkan ada banyak 10 orang masukin 1 juta, semuanya NN. Kamu juga NN. Sebenarnya punyamu sedang dikorupsi, ada di bagian bawah di 900 atau 500 gitu loh. Cuman karena NN juga 500, sebenarnya itu amplopmu. Cuman karena kamu NN, semuanya banyak NN. Nah, makanya ada baiknya ya ini gitu loh. Kalau saya bukan tipe pendeta yang menanyakan, kamu udah masukin perpuluhan belum? Saya bukan tipe yang seperti itu. Itu karena dan kepentingan saya itu tadi. Mohon maaf, saya nggak doakan orang based on dia memberi perpuluhan atau tidak.
gitu loh. Semuanya didoakan. Dua, ada antara dua lah saya itu. Semuanya nggak didoakan atau semuanya didoakan. Kan begitu kan? Adil lah, fair lah. Ngapain? Gitu loh. Fair aja saya ngomong gitu loh. Harus dua, tapi karena saya pendeta yang baik makanya saya mendoakan semuanya kan begitu. Gitu. Jelas ya Cynthia ya? Jadi itu. Jadi Cynthia juga harus tahu kenapa kita harus menulis nama. Bukan karena kepentingan gagahan, tetapi karena kepentingan administrasi. Gitu loh. Itu penting. Gitu. Nah, jadi nanti kelihatan sombong Kak karena saya biasanya memasukinnya 20 juta. Oh ya. Nggak ada masalah. Kasih kode kan gitu. Kasih kode lah. Kode yang kamu sendiri hanya tahu angka misalkan gitu ya, angkanya 5, 1 ya kan, terus huruf N, terus 7, terus huruf I, Y, huruf 4. Oh Cynthia juga namanya. Gitu loh. Oke, silakan kalau mau bertanya lagi mengenai kayak gitu-gitu. Gitu. Ya. Boleh enggak kita ngasih perpuluhan kayak tadi? Selang-seling. Kan kita kan enggak. Misalkan Desi nih ke tempatnya Angel ke tempatnya Bu Desi. Terus misalkan sudah ada penghasilan ke sini juga, boleh enggak? Ya sebenarnya sih terserah kalian aja, boleh-boleh aja. Cuman kalau saya pengalaman pribadi dulu gini. Jadi waktu saya kerja dulu 20 tahun kan saya di tempatnya 10 tahun kan saya di Rayon 18 tempatnya Pak Niko. Buat saya di mana saya menerima pengajaran, di mana saya menerima roti dan anggur, di situ saya akan berikan. Dan saya tutup mata terhadap apa yang terjadi dengan gereja ini. Saya waktu itu kan digembalakan sama bokap nyokap. Saya kan di Jakarta. Jadi saya nggak pernah ngasih perpuluhan ke gereja ini dulu. Saya ngasih perpuluhan di mana saya bertumbuh. Konsep saya begitu. Tapi saya tidak melarang kalau kalian mau split mau di apa, saya tidak larang. Cuman buat saya pribadi ya, di mana saya menerima roti dan anggur kan seperti waktu Abraham ketemu sama Melkisedek dikasih roti dan anggur. Tuh. Ya kan, yang ngasih kan siapa? Melkisedek. Ya kan, Raja Salem. Ya berarti saya harus memberikan persepuluhan ke situ. Jadi waktu saya 10 tahun, waktu saya di Jakarta, saya kan cuma satu gereja yang saya tempatin di Rayon 18 di Bekasi. Ya udah saya kasihnya ke situ. Meskipun saya tahu di situ sudah banyak uangnya, di situ sudah banyak ini, sudah banyak orang yang ngasih ratusan juta. Di sini boro-boro kan begitu. Tapi saya enggak, karena saya enggak bertumbuh di sini kan. Maksudnya waktu itu saya enggak bergereja di sini, ya udah saya enggak ini. Saya sistemnya seperti itu. Nah, kembali kepada kalian gitu. Yang pasti berikan untuk pekerjaan Tuhan. Gitu, dua-duanya gitu. Cuman kalau tanya prinsipku, ya prinsipku begitu. Karena saya punya pemahaman teologi yang seperti itu. Gitu. Ya, oke. Ada lagi silakan. Ada? Angel? Sudah? Oke, kalau gitu kita tutup saraba kita pagi hari ini. Kita bicara banyak, saya harapkan kalian semua, kita semua di tempat ini dapatkan sesuatu pagi hari ini ya. Dapatkan sesuatu, itu sebenarnya apa yang saya beritahukan ini adalah sebuah value yang dari ada firman Tuhan, yang asalnya dari firman Tuhan, dari ayat yang kita baca. Kita jangan jemu-jemu berbuat baik, hati-hati dengan banyak pengajaran-pengajaran yang membuat kita mungkin agak jemu-jemu juga berbuat baik. Ingat, saat kita tidak menabur untuk pekerjaan Tuhan, saat itu sebenarnya kita sedang menabur di dalam kedagingan kita. Gitu ya. Orang yang menabur ke dalam kedagingan kita akan menuai kebinasaan. Gitu ya. Saya harapkan kalian semua, apapun keadaannya, apapun kondisinya, jangan bilang-bilang, Kak saya ini anak mahasiswa, berapa sih duit saya, berapa, enggak lah. Nah, kalau kalian betul-betul ada hati, pasti kalian akan bisa spare untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita memang benar-benar punya hati, kita pasti akan spare untuk pekerjaan Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu lagu mungkin, Angel, silakan. Untuk apa namanya? Menutup kita pagi hari ini. Mengakhiri
ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat pujian. Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. mengasihi-Mu, Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Peran selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kalau pagi hari ini di waktu ini Tuhan Yesus, saat kami bangun pagi, kami mencari apa yang ingin menjadi kehendak-Mu, apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan kami mengucap syukur buat sebuah diskusi yang menarik, sebuah diskusi yang membuat kami terbuka bahwa kami tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kami mau terus membantu pekerjaan Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, dengan apa yang kami miliki. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam keadaan lemah tubuh, yang ada dalam keadaan berbeban berat. Tuhan tolong kehidupan mereka, Tuhan tolong kehidupan mereka Tuhan, agar mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan berbeban berat Tuhan angkat beban beratnya Tuhan, yang mungkin mereka tertutup pintu-pintunya, Engkau bukakan pintu-pintu. Tuhan tolong angkat mereka, kehidupan mereka Bapa. Kami serahkan juga ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan. Teman-teman kami sebentar yang akan latihan, teman-teman kami mungkin juga yang akan melakukan aktivitas kami, meskipun entah itu di kampus, entah itu di pekerjaan, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, dimanapun kami akan melakukan aktivitas kami, Tuhan tolong sertai, tutup, bungkus, jaga, lindungi. Tuhan, suatu kerinduan bagi kami Tuhan melihat Indonesia di dalam keadaan yang damai, tentram. Oleh karena itu kami mau Tuhan Yesus mendoakan buat negara kami. Shalom datang buat Indonesia. Kami juga berdoa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, juga untuk seluruh segenap anggota DPR, segenap pihak-pihak Tuhan yang terkait, yang dalam keadaan belakangan ini Tuhan sering menjadi sorotan. Kami berdoa biarlah mereka mengambil keputusan sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan biarlah apa yang terjadi buat Indonesia adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya bahwa
pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah dan kami harus tunduk dan patuh pada pemerintah yang ada. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan buat pelayanan di tempat ini. Tuhan, kami dalam kesempatan ini berdoa, kalau kami masih menyampaikan Tuhan, kami masih membutuhkan banyak para pelayan Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan, tolong Engkau kirimkan pelayan-pelayan yang mau melayanan di tempat ini, yang memiliki hati untuk melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga buat kami semua yang sudah melayani di tempat ini. Berikan kami terus hati yang terus excited melayani Tuhan. Berikan kami terus hati Tuhan yang mau terus memberikan apa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan melalui tempat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, buat seluruh orang tua kami yang ada di kampung ataupun dimanapun mereka berada yang melakukan aktivitasnya. Tuhan tolong sertai mereka Tuhan dalam keadaan melakukan aktivitasnya, sehingga apapun yang mereka lakukan memuliakan nama Tuhan, sehingga kami juga diberkati dengan keberadaan orang tua kami. Kami juga menyerahkan keberadaan orang tua kami, mereka dalam pekerjaan atau mungkin yang ada yang sakit. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan kesembuhan, Kau berikan sukacita yang melimpah dalam kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani masa tuanya mereka dengan sukacita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus buat rekan-rekan kami yang mungkin tidak bisa hadir pagi hari ini, buat rekan-rekan kami Tuhan Yesus yang pagi hari ini mungkin ada di luar kota, untuk bungkus jaga lindungi mereka selalu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus untuk program-program gereja kami yakin dan percaya bahwa program-program yang kami lakukan itu untuk memuridkan orang, itu untuk mengenal orang semakin dekat dengan Tuhan, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Izinkan kami Tuhan di sini untuk terus menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya menuai tetapi juga memuridkan, sehingga apa yang Kau sampaikan melalui amanat agung-Mu untuk memuridkan banyak orang terjadi melalui tempat ini. Kami serahkan Tuhan pertumbuhan gereja ini dalam tangan-Mu. Bantu kami untuk memastikan apapun yang kami lakukan untuk gereja ini adalah untuk membuat gereja ini menjadi sehat, karena kami yakin dan percaya bahwa pertumbuhan terjadi karena kami yakin di dalamnya terdapat kondisi yang sehat untuk pertumbuhan gereja. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kehidupan kami, buat kami semua nanti yang akan berpuasa, kami semua nanti yang akan berpuasa secara media sosial, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami, jaga lindungi Tuhan, jaga lindungi kesehatan kami, hingga kami bisa melakukan puasa ini dengan baik dan dengan tenang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah yang di dalam namanya kami beroleh keselamatan. Mari Engkau yang percaya sama-sama katakan amin.